Merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia itu larangan dalam ajaran kami. Merendahkan orang lain, menghina orang lain itu bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami berharap Anda untuk segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati. Wahai yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman, segeralah kembali kepada jalan yang benar untuk merasa diri tidak lebih hebat, tidak lebih mulia, sebagaimana yang diajarkan oleh Anda kepada kami bahwasanya air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita lihat pernyataan salah seorang murid daripada Kiai Iman ataupun Imaduddin yang meminta agar Kiai Iman segera bertobat dan menghentikan fitnah-fitnah keji, adu domba, bahkan laga kambing. Jadilah seperti air yang mencari tempat yang rendah, dan jadilah sosok yang kembali kepada fitrahnya sebagai kiai, penceramah umat, bukan pengadu domba umat. Inilah pernyataan video daripada muridnya Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya sampaikan dengan sesingkat-singkatnya teruntuk guru kami Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kami minta untuk tidak lagi mengajarkan kami sebagai murid agar membenci, tidak lagi mengajarkan kami untuk mencaci maki sesama umat muslim, karena pada dasarnya sungguhnya orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Teruntuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Anda. Dan terima kasih sudah mengajarkan kami kebencian. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih hebat. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih mulia. Terima kasih sudah mengajarkan kami bagaimana cara, trik untuk membatalkan nasab seseorang. Terima kasih sudah mengajarkan kami membenci sesama muslim. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk dengan mudahnya membatalkan nasab orang lain. Namun sayang, baik kami tidak akan mentaati, menuruti sesuatu hal yang dilarang oleh agama ini. Membenci terhadap sesama muslim itu adalah larangan daripada agama kami. Lewat lisan baginda Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia itu larangan dalam ajaran kami. Merendahkan orang lain, menghina orang lain itu bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami berharap Anda untuk segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati. Wahai yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman, segeralah kembali kepada jalan yang benar untuk merasa diri tidak lebih hebat, tidak lebih mulia, sebagaimana yang diajarkan oleh Anda kepada kami bahwasanya air tidak akan pernah mencari tempat yang tinggi, akan tetapi air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. Sebagaimana ilmu itu tidak akan pernah menempel pada diri seorang yang takabur, pada diri seorang yang angkuh, pada diri orang yang selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar. Akan tetapi ilmu akan selalu turun pada diri-diri seseorang yang merendah hatinya, pada diri seseorang yang selalu merasa hina, tidak merasa lebih baik daripada manusia-manusia yang lain. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan murid daripada Imaduddin ini membuktikan bahwa Imaduddin mengajarkan framing saling membenci, saling menghujat, dan saling mendengki satu sama lain terhadap para murid-muridnya, sehingga muridnya ini tidak lagi mengikuti Imaduddin yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia meminta kepada gurunya
untuk segera bertaubat. Dia minta kepada gurunya untuk kembali menjadi kiai yang menjadi panutan. Malah dia tambah nyinyir lagi. Terima kasih telah mengajar kami kebencian. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk saling dendam. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk saling baku hantam. Dia insaf dan sadar sekarang ini dan membelakangi gurunya Imaduddin dan meminta Imaduddin untuk segera bertaubat. Itulah saudara sekalian, fakta menarik daripada kisruh habaib dan kiai Nusantara yang telah menyeret banyak kalangan, baik kalangan cendekiawan, kalangan ulama, kalangan pertengahan, kalangan biasa, bahkan kalangan rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.